Iya pemirsa, selamat malam, selamat ketemu lagi Anda yang berada dimanapun. Saya masih berada di Alana Hotel Yogyakarta dan support by Batik Adiningrat Alra Lifestyle. Dan jangan lupa Jogja TV yang Anda saksikan malam hari ini. Juga nanti Reran Jogja TV hari Selasa jam 11 ya, jangan lupa. Kemudian Konco Kimpling 21 YouTube channel, IGTV, Facebook, dan ini semua dikemas yang cantik oleh GM Production. Dan malam hari ini saya akan perkenalkan Anda dengan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh untuk kenegatifan kita dalam pandemi COVID-19. Yang pertama adalah juru bicara Jinos UGM, luar biasa. Jino Saifuddin. Oh, Muhammad Saifuddin Hakim, dokter. Nah, yang kedua di sini adalah sosok sosialita Jogja, Mas Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, luar biasa. Terima kasih Mas Kipling. Dan ini yang sebetulnya ketawa-ketawa beliau karena efek pandemi tidak begitu berasa, yaitu Mas Fahmi Fadli Ali, ya, founder CEO Werkudara Group, Mas Produk ya. Ya. Dan di juri Apreto GM Production. Terima kasih Pak. Ya, ini tentunya bagaimana Jinos ini bermanfaat untuk dunia pariwisata dan event dan lain sebagainya nantinya. Nggih, Pak Singgih. Siap. Tapi sebelumnya saya akan nyuwun pirsa kalian Dimas Dr. Hakim Muhammad Saifuddin Hakim, Jinos UGM, alat pendeteksi COVID-19. Kapasitas produksi pinten, Dimas? Untuk saat ini karena kita kan izin edar juga belum lama sebetulnya, baru akhir Desember 2020 kemarin, sehingga setelah izin edar keluar itu kita langsung berpikir untuk produksi. Nah, untuk saat ini kapasitas produksi yang sudah bisa kita capai itu sekitar 3.000 unit per bulannya. 3.000 unit? Ya, 3.000 unit per bulan. Ya, sementara permintaan berapa? Permintaan dari mana-mana, sebetulnya banyak sekali yang masuk. Kemudian untuk terakhir ini mungkin sekitar 4.000, 5.000 dari berbagai institusi ya. Wah, banyak sekali gitu ya? dan dari seluruh penjuru Indonesia ya, dan itu yang memang nanti harus kita kelola dengan baik supaya kita bisa memenuhi permintaan dari berbagai institusi. Yang sudah dipenuhi? Yang sudah dipenuhi kemarin sebetulnya baru saja kita hari Senin itu kita meluncurkan 2021 unit ya untuk tahap pertama yang kita sudah luncurkan ke distributor resmi kita ya, dan semoga ini nanti setelah ini nanti akan diikuti lagi dengan proses pemenuhan kebutuhan yang selanjutnya. Oke, menurut Dokter Hakim, apakah dengan adanya Jinos ini berpengaruh terhadap kenaikan penumpang kereta api? Kalau apakah berpengaruh terhadap kenaikan penumpang kereta api, saya belum mendapatkan data itu dari PT KAI. Apakah ini akan berpengaruh pada peningkatan mobilitas? Tetapi pada prinsipnya kami sebagai pengembang atau inventor dari Jinos itu, Jinos ini jangan diposisikan sebagai alat untuk kita mempermudah mobilitas ya. Jadi kita tetap firm pada masyarakat agar tetap patuh pada protokol kesehatan ya, apakah itu melalui PSBB, PPKM dan istilah yang ada. Jadi intinya tetap membatasi mobilitas. Tetapi kalau memang masyarakat itu membutuhkan untuk perjalanan, kami Jinos dihadir untuk tetap memastikan bahwa aktivitas mobilitas tersebut harus berada dalam protokol kesehatan yang ketat gitu. Ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa penduduk atau masyarakat yang melakukan aktivitas itu betul-betul melalui screening dengan alat yang akurat. Jadi ini posisi kami adalah ini untuk meningkatkan keamanan saat masyarakat beraktivitas, bukan untuk mempermudah
kerumunan, mempermudah mobilitas dan lain-lain. Jadi ini jangan disalahpahami. Justru alat deteksi kan ini. Iya. Alat deteksi kan. Tapi dengan penemuan Genus ini saya kira inovasinya bahwa alat deteksi ini cukup simple, terjangkau dan bisa buat siapa saja dimanapun dan portable. Iya. Nah ini barangkali yang mungkin kami maksud itu menumbuhkan orang untuk tetap menjaga prokes tapi Iya. Jadi memang lebih simple. cita-cita kami saat mengembangkan Genus pertama kali ini ya, karena kami mengembangkan Genus ini sudah sejak setahun yang lalu, awal pandemi kita mulai melakukan penelitian mulai dari prototipe Genus yang lama gitu ya. Memang cita-cita dulu, cita-cita kami sebagai pengembang itu adalah kita tidak tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Ya. Di satu sisi kesehatan tetap harus kita utamakan, tetap nomor satu. Tetapi di sisi lain juga kita harus ada keseimbangan di sisi ekonomi, aktivitas perekonomian juga tetap kita harapkan berjalan. Nah, disitulah kami menginginkan adanya suatu alat inovasi untuk kita mendeteksi yang dengan akurat, ya, kemudian itu murah, kemudian tidak sakit, tidak invasif, dan juga hasilnya cepat. Karena komponen-komponen itu yang akan dengan mudah nanti kesehatan tetap kita nomor satukan, bahwa kita menghadirkan screening yang akurat, tetapi di sisi lain bahwa screening itu hasilnya cepat dan murah tadi dan tidak sakit, ya, dan sehingga aktivitas perekonomian tetap berjalan pada orang-orang yang memang sudah mengalami proses screening tadi. Itu memang yang menjadi cita-cita para pengembang kami dulu sebagai pengembang Genus ya. Jadi alat screening, alat deteksi yang akurat tapi terjangkau. Dan portable. Iya, tidak sakit ya. Karena kalau setiap kali kita beraktivitas ya di swab PCR, mungkin Bapak-bapak sudah merasakan ya, saya sejak awal pandemi bolak-balik di swab gitu ya. Dan itu kan hasilnya juga lama, kemudian biayanya tinggi. Jadi itu yang kita sejak dulu kita bercita-cita untuk bisa menghasilkan suatu alat yang secara masyarakat ketika melakukan tes itu nyaman, tidak sakit, ya, dan harganya terjangkau, sehingga dari sisi support dana juga, karena tadi pandemi kita tidak tahu kapan berakhirnya. Gitu. Ini memang luar biasa, jadi trend setter ya, trending topik nih. Pak Singgih Raharjo sebagai Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta. Tadi Mas Hakim sudah menyampaikan bahwa tujuan para founder alat ini adalah untuk supaya ada deteksi yang tidak sakit, mudah, dan untuk menggerakkan, mensupport pergerakan dunia ekonomi. Nah, ekonomi khususnya kan pariwisata kalau Jogja ini. Nah, pripun iku? Saya itu begitu ada Genus itu, kemudian pertama adalah mengapresiasi karena inisiatornya ada di UGM, ya, di daerah istimewa Yogyakarta, dan yang saya juga bangga dengan alat Genus ini bisa men-screening dengan waktu yang singkat tanpa harus diogrok-ogrok itu tadi, yang sakit itu tadi, serius ini sakit itu, sampai saya nangis itu waktu itu, dan itu berkali-kali gitu ya. Tapi dengan alat ini saya sudah pernah nyoba. Begitu kemudian ditiup, kemudian dimasukkan di dalam alat Genus ini, nggak lama kemudian keluar hasilnya, dan saya dengar untuk biayanya juga sangat terjangkau. Jadi dari sisi simple, kemudian juga efektif, akuratnya tinggi, kemudian juga sangat terjangkau harganya. Ini saya kira di dunia pariwisata sangat menyambut baik dengan adanya ini. Bukan berarti tadi kemudian membenarkan ada kerumunan, tapi paling tidak ini akan membuat simpel bagi pelaku perjalanan yang disyaratkan oleh pemerintah, yang termasuk di dalamnya adalah wisatawan. Bahkan kalau kemudian kami merencanakan bahwa alat deteksi ini akan dipakai sebagai insentif bagi pelaku perjalanan, khususnya wisatawan, untuk betul-betul yang mengikuti program pariwisata sehat. Ya. Jadi saya rencanakan seperti itu. Jadi Dinas Pariwisata DIY sudah
memprogram juga pengadaan Jinos ya. Kami melalui Pemda sudah order ya Mas Hakim ya, sudah order. Tapi ya itu tadi antriannya cukup panjang gitu. Iya. Jadi disampaikan, jadi tidak hanya di Jogja yang berminat untuk memiliki Wah, ini, nasional tidak ya? hanya institusi, tapi mungkin dari lembaga-lembaga kecil seperti tadi IGM Production aja udah pesan 2 gitu ya. Nah, ini Jadi- ditinggal loh. Iya Pak. Langsung transfer ini, Pak. bahkan kemarin Bawa dia. saya kemarin gini, loh, kalau dinas pariwisata boleh memiliki seperti ini, saya kira ini bagian dari bagaimana kita memberikan layanan terbaik bagi wisatawan. Iya. Kalau saya berpikirnya seperti itu, insentif tidak harus diberikan dalam bentuk fresh money, tapi layanan seperti ini, saya kira bagian yang menarik sekali. Jadi ibaratkan wisatawan datang, mereka sudah melakukan screening terlebih dahulu, begitu pulang kita tes dengan ini. Jadi ada garansi bahwa datang sehat, pulang juga sehat. Iya. Nah, seperti itu. Mas Fadli, piye komentarmu? Ya, ini inovasi yang sangat keren sekali sih, karena kalau kita melakukan kegiatan yang memang mau nggak mau di situ ada mobilitas dan kerumunan, minimal ini akan menjadi screening yang lebih efektif untuk mendeteksi siapa sih di antara yang akan hadir di suatu event itu yang positif corona. Jadi itu langsung bisa ter-screening di awal dan jauh lebih efektif dibandingkan mereka harus swab, kemudian mereka harus nunggu berapa hari, dan juga atau mungkin kita hanya pakai screening yang simpel dengan termogan, itu kan juga tidak terlalu akurat. Ini akan jauh Lebih membuat orang yang kita hadirkan dalam suatu kegiatan itu juga semuanya akan merasa aman jadinya. Dan ini alangkah lebih bagusnya kalau misalnya di destinasi wisata, di venue-venue itu memang disediakan Nah, Jinos ini, Setuju. sehingga kita tetap bisa gerakin lagi Setuju. Roda ekonomi. roda Ya. ekonomi, orang tetap bisa meeting juga tetap aman, walaupun Sehat. protokol kesehatan tetap Harus jalan. diwajibkan, itu harus ketat, tapi screeningnya sekarang kita jauh lebih efektif lagi. Saya pikir ini akan jadi kalau Jogja bisa memulai aktivitas wisata ini dengan screening dengan Jinos, saya pikir itu akan jadi percontohan yang baik Luar sekali. biasa. Apa idemu, Pak Yuri? Saya waktu pertama kali dengar Jinos ini hadir di Indonesia ya, dan khususnya kota Jogja, ini saya punya semangat yang luar biasa, Pak. Semangat banget ke bahwa ini adalah solusi buat teman-teman di industri kreatif dan pariwisata itu bisa bergerak kembali. Contohnya kami sama Pak Fadli, saya kebetulan saat ini ya, yang saat ini aja, yang aktual kita lagi jalan, saya kebetulan sama Pak Fadli ada project kebetulan, itu kita mesti swab Pak. Kita mesti swab. Sekarang KAI sudah ada Jinos di stasiun-stasiun, kru saya berangkatin naik kereta semua Pak. Karena hitungannya kita swab PP itu 2 kali loh. 2 kali itu sudah 500.000 Pak, pulang pergi. Saya pakai Jinos udah tiket eksekutif PP, saya tambahin 100.000 lagi Masih Nah, sisa. ya. sudah selesai. Sisa. Saya sudah tidak mengeluarkan biaya transportasi. Jadi Ya. Pak Gimpling bisa bayangin, ini keren banget, dan semoga ini bisa dioptimalkan di kota kelahiran kita dulu nih Pak. Ya. Buat siapa? Buat semua teman-teman talent, musisi, ya bisa jalan kembali. Ya. Ya. Terutama meeting-meeting yang selama ini hotel-hotel pada ngeluh dan banyak yang bertumbangan di beberapa waktu lalu. Nah, Pak, buat saya ya Pak ya. Enggak, ini nanti kita undi. Kamu ini baik, Pak. Mas Hakim cuma 1 orang. Kita oke banget ini. Kita tunggu yang satu ini lewat Oke. ya. Masih bersama saya di Alana Hotel di Jakarta bersama Batik Adiningrat Alara Lifestyle. Nah, ini Jinos
Mas Hakim. Terang lagi Mas, piye Mas? Genus iki Mas. Ya, jadi prinsipnya itu sebetulnya genus ini kita kan COVID itu kan virus ya, menyebabkan virus. Nah, genus ini tidak mendeteksi virusnya langsung. Tapi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita ya, itu nanti kan akan mengubah proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita ya, termasuk di paru-paru, di saluran pencernaan gitu. Nah, itu nanti akan mengeluarkan gas yang mudah menguap atau dalam bahasa medisnya itu adalah VOC, bukan company ya, tapi volatile organic compound ya, bahan-bahan yang mudah menguap. Nah, itulah yang dikeluarkan, yang kita hembuskan ya di hembusan nafas yang ketiga. Nah, nanti di dalam genus ini sudah ada sensor. Ya, kita pasang sekitar 10, kemudian nanti sensor itu akan mendeteksi gas-gas yang tadi mudah menguap tadi, kemudian akan diolah oleh otaknya. Jadi ini kan istilah kita hidung elektronik ya. Jadi mesin ini tuh ibaratnya apa, hidung Alat kita. pengendus ya. Ya, yang bisa menangkap baunya itu. Tetapi yang memproses bau itu adalah yang ketika dihubungkan dengan sistem artificial intelligence, yaitu yang untuk kita latih untuk bisa membedakan ini loh bau nafas COVID dan non COVID, seperti hidung kita juga kita latih ya, kita terlatih untuk ini kalau misalkan kita memejamkan mata dikasih teh, ini mesti kita bisa nebak ini bau teh. Tadi ini Pak Gimbling gitu. Oh iya. Kemudian kalau dikasih kopi, ini gitu. kopi ya. Terus kalau memang dia penggemar kopi, mesti dia bisa bedain jenis berbagai macam kopi itu kan. Kalau sudah itu kan ini kopi jenis robusta, yang ini kopi ya, kalau saya kelasnya kopi sasetan, jadi saya kita ngobrolnya cair aja, yuk mau tanya-tanya langsung. Jadi ibaratnya seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika semakin proses latihan itu yang kita melatih alat ini yang kemarin kita kerjakan di awal-awal dari bulan Maret sampai bulan September ya. Jadi kita berusaha untuk melatih akurasi itu supaya tadi, bisa kamu tuh ya seperti kita melatih anjing pelacak, kamu tuh harus bisa ini loh bau dikenalin sama keren. ini bau nafas orang yang COVID yang memang kita pasang ini di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY dan Rumah Sakit RSA Mas Sarjito ya Pak ya? Enggak, waktu awal-awal kita pasang di Bayangkara dan Bambang Lipuro, rumah sakit khusus lapangan khusus COVID ya Pak ya. Di 2 rumah sakit itu kita proses untuk melatihkan ini loh gitu. Nah, begitu dia sudah kita sudah lulus latihan, maka kemudian kita dari bulan Oktober sampai Desember kemarin kita lakukan uji diagnostik. Istilahnya ya udah, kamu udah terlatih, sekarang kamu ke lapangan, kamu bedain nih. Nah, pembandingnya adalah PCR memang. Jadi kalau kamu bisa ngendus ini positif COVID, bandingkan PCR kok sesuai. Nah, kesesuaian inilah kemudian keluar nilai akurasi. Seperti itu kira-kira proses. Dan ini memang kita kerjakan secara cepat karena memang di masa pandemi. Ini kalau kita normal melakukan penelitian itu uji diagnostiknya bisa setahun. Kita menyiapkan dari dokumen, kemudian tapi ini semuanya tadi kita kerjakan mulai dari akhir-akhir Agustus, September, Oktober, November, ya mungkin 4-5 bulan. Oke. Ya. Ini Pak harganya berapa Mas alat ini? Harganya per unitnya sekarang di brandolnya 62 juta. Ya. Ini bisa untuk berapa lama? Ya. Jadi kemarin kan ada mungkin sudah beredar di media ya bahwa Genus itu satu untuk pengetesan 100.000 kali. Nah, sebetulnya itu adalah perkiraan saja karena kan ini komponen elektronik ya. Kita tidak tahu seberapa lama dia tahan gitu ya. Seperti kalau kita punya TV, punya kulkas gitu. Nah, perkiraan sementara kita itu untuk 100.000 kali pengetesan. Bukan berarti setelah 100.000 itu rusak atau harus beli lagi. Nah, kalau itu nanti jatuhnya terlalu berat. Terus alatnya itu yang tiap orang ganti itu berapa? Yang itu hanya sampling bag-nya aja. Sampling bag-nya dibawain enggak ya? Itu berapaan itu? Yang itu yang yang ini ya, ini yang untuk sampling niupin bag. napas itu ini ya? Untuk menyimpan. Kok ya sing nggo kramas kae ya? Ya, ini murah ini. Ya, sekitar ya kalau di KI kan 25.000 ya. 25.000. Itu sebetulnya ya seharga ini kan juga kita awalnya juga kita kembangkan ada katupnya sehingga tidak butuh
ketika ini masuk, kemudian ketika sudah masuk nafasnya kemudian kita tutup sehingga tidak bocor. Ini plastik untuk mengembuskan nafas kita gitu Iya, ya? iya. Itu sekali pakai ya? Ya, sekali pakai. Nggak bisa tuker-tuker Pak itu Pak? Oh, nggak bisa. Nah, ini yang karena ini kan isu sebetulnya si kan uapnya. kita ini kan masih pakai plastik ya. Kita sedang berusaha untuk bisa membuat yang lebih ramah lingkungan. Kertas, Ya, lebih ramah lingkungan. Semoga nanti bulan-bulan Mei, Juni nanti kita sudah Ya. bisa mengganti ini ramah lingkungan. Jadi Ya. lebih ini. Ini dunia event organizer pariwisata Jogja. Yes. Kita serahkan pada Pak Singgi Rajo, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kreatif ya. Kalau Betul. kementerian kan itu toh. Pripun jenengan iki? Saya Dek itu segera pasang niku pripun Loh, iki? iya, dari tadi saya itu udah ngincer ini. Kalau boleh ini untuk satu dulu, nanti periode berikutnya kan kita akan pengadaan lagi. Tapi Nah. serius begini Mas Kimlik. Iya. Jadi kemarin waktu rapat bersama Mas Fadli juga kami sampaikan ke Pak Asisten bahwa kalau diperbolehkan sektor pariwisata itu kan penyumbang pergerakan ekonomi di Iya, Yogyakarta. iya. Dan kalau kemudian antara COVID dengan pariwisata ini kan bertolak belakang Mas Hakim. COVID suruh stay at home, tapi pariwisata suruh jalan-jalan kan gitu. Nah, supaya ini nyambung dan pergerakan itu betul-betul sehat tanpa menimbulkan atau mereduksi menimbulkan yang terkonfirmasi, maka salah satunya ya dengan screening seperti ini. Iya. Kalau screening itu kemudian menjadi lebih mudah, simpel, murah, itu saya kira pergerakan itu juga Ya. bisa sebanding gitu ya dengan peningkatan ekonomi yang sekarang ini dirasakan kan teman-teman di Waduh, industri. luar biasa Pak. Ini sudah dying. Jadi Mas Betul itu. Hakim mohon disampaikan ke jajaran petinggi Ya, UGM. Dan Pemda saya kira sudah order. ya. Gitu Mas. Kalau kemarin saya menanyakan ke tim pemasaran itu sebetulnya untuk waktu tunggunya sejak pemesanan terkonfirmasi ya, karena kan kalau orang order itu kan butuh konfirmasi, butuh sejak pemesanan terkonfirmasi itu sekarang 6 sampai 8 minggu insya Allah kita bisa. Masih maaf sih Kalau agak bisa lama KTP tuh. Jogja diduluin Pak. 2 minggu. Iya. Memang Kalau kita bisa loh, Pak. memang kita karena ini aslinya adalah untuk kesehatan. Kalau bisa ya Pak Singgi ya. Memang kita masih prioritaskan ke sektor kesehatan Iya. dulu memang ya karena teman-teman. Karena wisata. ini loh Pak, karena jujur aja ya waktu ini saya sama teman-teman, saya kebetulan kan tergabung di pekerja event, kita juga tergabung di Evendo, sama ada event owner Indonesia juga. Aku tergabung sama GM Production tergabung dalam beberapa komunitas seperti itu. Nah, ini nih ngimpinya kita semua loh. Artinya apa? Artinya satu, cost untuk kita menyelenggarakan meeting, event itu jauh Iya. akan berkurang sekali. Tetap kita prokes ketat. Betul. Oke. Dan yang paling penting talent bisa kerja lagi loh Pak ini. Jadi Maksudnya kesimpulannya ini barang contoh ini ditinggal saja toh. Ini udah bisa nanti bikin nanti saya nggak bisa pulang. langsung ditukerin Pak. Ditukerin Pak. Tenang Gini, aja. Saya Ditinggal. Mas Dr. Hakim, kita inapkan di Alana, Iya. kita servis, kita layani baik-baik, anak kita bawa, nanti nunggu susuran dari Gama Multimedia. Iya. Tenang aja Pak, nanti pulang udah ada notanya aja udah selesai Pak. Tapi serius ini, alat ini bikin kita semua di insan Happy. pariwisata ini jadi percaya dirinya semakin tinggi. Iya Mas. Pahala loh Pak, pahala loh, tenang loh Pak ya. Pahalanya Saya banyak wisata loh. ya. Ya. Teman-teman talent iya. Aku sih ngundang Iya. Mas Hakim. Kene Semangat, jeper- semangat Pak. Semangat sih loh Pak. Iya, Gimling. Semangat loh Pak. Wis Bisa ora nyambut iki gawe wae meneh. piye Mas iki diluwi piro sithik. besok lagi kalau diundang bawa damiannya. Oh ya, harusnya dami aja ya. Mas, mobilnya sebelah mana parkirnya? Iki gawake sing asli. Tenan iki. Casing itu. Kita bertemu lagi lebih keren dengan Jinos UGM Jogja setelah yang satu ini.
masih dengan Genus Mahakarya UGM Yogyakarta. Wow. Dan saya masih di Alana Hotel dengan support Batik Hadiningrat, Aura Lifestyle, dan tentunya Jogja TV. Nah, Mas, Dokter Hakim, ini Itu ternyata demam-demam, penanganannya Pak. tidak memerlukan tenaga ahli ya? Ya, jadi nanti ketika pemesan itu mendapatkan alat, nanti kan ada trainingnya. Oh gitu ya? Iya, nanti Jadi di-training tidak harus oleh dengan sertifikasi enggak, tenaga medis? enggak. Nah, itu ini dia. sebetulnya Ya udah, tak lebihin berapa Pak itu, Pak? cepake Saya sama Pak Madli patungan, wes. semangatnya Saya sama Pak begini, Madli mau Mas patungan. Gede. Jadi kita itu sebetulnya pengen meringankan tugas dari tenaga kesehatan kita untuk melakukan screening seperti ini. Kalau bisa self screening seperti ini, Ini langsung dibawa pulang Mas. ora ini kededur kita pengen banget ngono lho. Terakhir cuma kalau Saya speechless saya. Mas Hakim, kalau kemudian itu tidak perlu keahlian khusus atau sertifikasi untuk mengoperasionalkan, berarti orang awam bisa di training sebentar bisa melakukan. Bisa. Nah, tetapi pertanyaan saya, kalau kemudian kantong ini dimasukkan ke sini, kemudian Genus ini akan mendeteksi. Kalau sehabis orang yang positif COVID, kemudian orang kedua terus dimasukkan, proses cleaningnya seperti apa ya Mas? Jadi ya? nanti Wah, sebelum ini rada teknis. Jadi nanti sebelum ini yang membedakan sebetulnya kan alat yang mirip itu kan ada di luar negeri, tetapi kalau yang di luar negeri itu mereka ngembusin langsung ke mesinnya. Seperti itu. Ya, langsung tiup ke mesin dan itu agak susah Wah, untuk stabilan masalah. karena orang niup itu kan tekanannya ada yang ini, tapi kalau kita dari kantong kemudian kita tutup itu kan kita bisa menjaga alat masuknya udara itu kan Stabil. bisa stabil ya. Oke. Nah, kemudian kita sudah dilengkapi dengan HEPA filter untuk sebelum masuk ke mesinnya. Jadi ketika masuk ke sistem sensor itu tidak lagi, kalau apun itu positif, itu tidak lagi mengandung partikel virusnya. Karena sudah ada penyaringnya tadi, penyaring virusnya. Berarti ada di HEPA-nya itu Ya, ya? di HEPA-nya itu. Nah, sebetulnya kemarin kita waktu SOP pertama itu pas begitu ada kena positif kita perlu ganti HEPA. Tetapi sekarang ini HEPA itu baru kita ganti kurang lebih ketika melakukan pengetesan 100 kali pengetesan baru HEPA-nya itu kita ganti ya, per 100. Supaya akurasinya terjaga. Ya. Tapi ini keren banget loh Mas. Tapi pertanyaannya adalah gimana teman-teman di Genus ini memikirkan untuk mengembangkan atau menambah kapasitas produksi. Nah, iya itu. Karena yang kenapa? Karena menjadi- nanti pengaruhnya ada di perputaran roda perekonomian, Mas. Iya. Ini nyangkut hajat hidup orang banyak sekali nih. Maksudnya teman-teman talent, teman-teman IO, Mas. teman-teman Kapasitas insan produksi pariwisata juga. lah. Iya. Itu Tadi kan saya menanyakan sebelum kesini kan, karena saya sudah dapat bocoran, mau ditanyain kapasitas produksi nih sama Pak. Ini berapa nih sekarang, saya nanya dulu, 3.000 Pak. Oh ya, 3.000 ya. Cuma ya kita tetap berusaha untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi, karena ini kan semua dikerjakan di sini juga PT Swayasa ya, dengan semua engineer yang teman-teman yang lokal, kemudian bahkan kita juga melibatkan teman-teman di SMK untuk merakit yang komponen sederhana. Jadi kita pengen ini juga betul-betul Jogja. ya. Asik Iya, ya? locally rooted, globally Oke. respected. Kalau gitu Kayak- yang diduluin kayak pembelinya ininya dari ya. Jogja ya, Pak ya? Nah, gini. Pak Singge akan menyiapkan tenaga mungkin diambilkan dari dinas-dinas yang jam kerjanya itu ya, yang kerja di rumah untuk membantu Ngerakit. gawe Mas. Iya, aku bantu ngerakitin ya mau loh, Pak. Dari Psikojinos seminggu baru kita bantu bikin. Nggak apa-apa kok, kalau memang bisa gitu ya. Yang ngobeng-ngobeng gitu kan. Tapi ini pengakuan internasional ada Mas. Nah itu standar internasional. Iya, jadi kalau kita kan kemarin sebetulnya dari pemerintah itu kan diwujudkan adanya izin edar ya. Dan saya juga baru tahu bahwa saya ketika awal-awal membuat Genus, mengembangkan Genus dengan teman-teman ini, saya ya niatnya itu penelitian kecil-kecilan ya. Saya kan Iya, dosen ya, ya. akademik Dosen itu ya. kan salah tridharma, penelitian, ngajar, pengabdian masyarakat ya. Jadi ketika bikin penelitian ya sudahlah, penelitianku nggak bisa jalan karena COVID, ya ini penelitian kecil-kecilan. Penelitian. Saya nggak pernah menyangka sama Akan teman sama cukup. Dokter Dian, Prof Kuat kok jadi
sebesar ini ya Prof gitu ya. Dulu kita ya bondo nekat aja gitu ya. Sampai saya tuh kemarin waktu pelepasan di STP itu ya kayak berbesmili perasaan dulu ya bondo nekat aja gitu untuk ininya gitu apa kok tiba-tiba jadi sebesar ini ya. Jadi ya Karena ini pasti akan apa ya? Ya dahaga kita ya Pak Fadli ya. Iya. Bayangin kita sekali event Mas di hotel itu kita swab tuh 100 sampai 200 orang loh. Bisa dibayangkan nggak cost yang kita keluarkan untuk hanya menyelenggarakan satu event. Dan ketika saya tuh sampai ngakalin loh Pak, kru-kru saya sekarang tak beliin tiket kereta api aja yang pendek-pendek. Biar apa? Lu serius Pak? Dapat Ya, ini Lu ya, serius? Genose ya. Saya Iya, untuk cuman beli, Genose. saya cukup beli tiket ke Malah- Solo aja, kan nggak mahal Pak. Malah kemarin ono ide Langsung gila. langsung dapat hasilnya. langsung dapat hasilnya hari itu juga. Malah wingi ono Nanti diikutin Pak Fadli nih habis ini. Oh gitu tuh Mas Boy, Mas. malah ada ide gila, Pak. Ada ide. Itu beneran Ini loh, bener, Pak. saya dengar dari teman saya. Ada event harus ada sertifikasi deteksi bebas Betul. negatif ya. Wes kene tuku tiket sepur wae, sing penting iso ngetes kene Betul. sampai gitu loh, Serius. Mas. Karena sekarang di rumah sakit yang ada juga Pak di Padahal RSA. nggak naik kereta ya. Enggak. Kapasitasnya cuma 50. Iya, jadi Iya, itu selain antrinya juga panjang. sebetulnya selain di kereta kan juga sudah ada beberapa rumah sakit di Jogja ya yang Kapasitasnya sudah 50 Pak, Iya. kecil. Itu 1 minggu baru Satu bisa minggu. dapat, Iya Mas. maksudnya kalau di KAI kan banyak langsung alatnya. Itu seru. Bandara baru 1 April ya. Iya. Iya. Nah, jadi kalau meriksa ini sekarang udah nggak ke rumah sakit Pak, ke stasiun saya. Korban tuku tiket. Iya, tapi Bener loh, tapi nampaknya perlu difikirkan juga untuk produksi yang lebih banyak itu tadi, dan ini semua berharap sektor pariwisata itu betul-betul bisa menggerakkan betul, artinya Oh iya. tidak Kalau bisa di menjadi mall-mall, tidak Pak. menjadi solusi COVID loh ini, Oh iya, hanya untuk bukan. alat screening ya. Deteksi. Tetap protokol Deteksi. kesehatan, dan Iya. yang kedua adalah vaksinasi ini menjadi tumpuan bagi dunia pariwisata tentu. Saya sih berharap Serius. di mall-mall gitu di tempat umum public space Pak, itu bisa ada screening loh kalau memang tidak dibutuhkan orang yang khusus loh Pak ya. Ini Jadi produk pede ya. lokal semua, Mas. Betul. Hakim. Produk lokal semua mayoritas. ada beberapa komponen yang kita masih perlu untuk impor ya. Tapi Ada mayoritas beberapa- produk lokal. iya, di sini. Dan pekerjanya tenaga Peng- lokal ya, semua. tenaga lokal. Iya. Wih. Kalau produksi Jogja. 3.000 loh Pak, kalau 3.000 aja 1.500 ditaruh di Jogja, gerak Pak Nggak usah ekonominya. gitu lah. Ini mau diputuskan Mas Hakim 600 dulu. Iya tuh Pak Sigi ya. Keren, keren. 3.000 1.500 ada di Jogja ya Pak, jalan loh. di- Apa pesan Pak Kepala Dinas? Ya, untuk saya berharap ini akan segera Jogja akan mendapatkan porsi yang cukup untuk menggerakkan ekonomi di Jogja melalui pariwisata tentu, karena ini tadi saya sampaikan adalah sangat sederhana, murah, mudah dioperasionalkan, dan ini harapan besar bagi pariwisata Jogja. Selain vaksin tetap jalan, teman-teman di industri pariwisata juga sudah mulai dilakukan vaksinasi. Dua hal ini selain protokol kesehatan ini menjadi kata kunci dari pergerakan itu sendiri. ini sudah paten Mas. Paten sudah kita dapatkan. Wow. Iya. Keren pokoknya. Baru awal Januari mungkin. Kalau paten sudah didapatkan Pak, kenapa nggak kolaborasi dengan pabrik-pabrik lain yang besar-besar untuk bisa meningkatin kapasitas produksi? Oh, itu di luar apa ya? Itu mungkin Iya loh, maksudnya kenapa kalau sudah punya paten, kan harusnya tidak usah Iya. ada ketakutan untuk Iya, itu karena ini akan terus terang diduplikasi ya. kalau sampai berpikir ke sana itu memang bukan ini ya, bukan kapasitas saya gimana untuk ini, tapi memang nanti policy, semoga ya, holding nanti, ya. ya. Ya harusnya kan maksudnya ketika udah punya paten, kalau saya loh Pak, udah tinggal Iya. kerja sama dengan Iya. yang punya kapasitas produksi bisa jauh lebih besar, dan itu kan bergunanya bukan buat Jogja Oke. aja ya Pak ya. Tapi Pak Fadli ngomong-ngomong, Maret, April, Mei, Juni itu Anda optimis ada peningkatan? Ini Peningkatan loh. Peningkatan Peningkatan apa? Wisata. Ekonomi, daya ekonomi, event dan sebagainya. ini aja kita forecastkan aja besok udah kena bulan puasa. Lebaran itu nanti akan jadi tantangan untuk pembatasan sekali lagi, pembatasan PPKM. PSBB skala besar. Betul. Artinya kan kita bisa mempunyai sedikit optimisme itu adalah nanti setelah Lebaran. Lebaran, ya. Itu Setelah berarti Lebaran. baru di semester kedua. Ya. Semester pertama ini kan kasihan sekali ya, kita menyangkut banyak sektor ya. Betul. Betul Pak. Teman-teman UMKM juga sangat ngandelin kita, dan kita selama 6 bulan ini mencoba menstimulir demand dengan membuat mereka
apa bisa kembali melakukan suatu kegiatan tapi dengan cara yang lebih efisien. Iya. Nah ini Genus ini kalau misalnya benar-benar bisa Dilepas ke sektor pariwisata ini benar-benar bisa dijadikan prioritas dulu. prioritas setelah sektor kesehatan aja. Tapi Itu bisa gerakin banyak. Masih Dok. ada waktu Mas Hakim. Karena setelah Lebaran. Jadi begitu siap setelah Lebaran kita Iya, betul. agak gas Anu ini. dari Pemda DIY pesan berapa unit? Wah, kalau itu di internal Pemda kemarin saya sudah sampaikan, tapi sudah pemesanan sudah masuk Pinten? dan yakin akan didulukan katanya gitu. Begitu ya. Iya. Oh, akan didulukan. Iya. Lah ini pinten pesannya? Waduh lah, kalau masalah Oh, jumlah lah saya belum cuma tahu. nopo jujur mah. Kalau saya pengen itu destinasi yang besar-besar itu punya seperti itu. Dinas punya untuk membantu yang tidak tercover di beberapa Betul. tempat. Saya kira Setuju, itu. Pak. Harusnya sih publik Ya. space di Jogja lah, Ya. sudah ada Yang semua. besar-besar itu. Dan itu akan bikin roda ekonomi di kota Jogja tuh gerak. Jadi intinya Mas Hakim, kita menyemangati teman-teman pengelola Genus. Iya. Kita mengucapkan salut atas nama Ya. masyarakat pariwisata aja Pak. Ya. Nggih. Salut, bangga, senang. Dan mohon gimana Pak? Ditinggal. Untuk diupayakan ada prioritas untuk pariwisata Iya. Jogja. Tapi ada namanya Pak Singgi, Genos Pak Singgi. Ora iki nang kene lho, kepada Hidroteknik Gresik. Logo di Pemda wis ono lho. Logonya Pemda sudah ada di situ. Oh iya nang kene. Bapaknya pusing lagi. Iki kok GM Production iki tok. Oke pemirsa, senang sekali kita bisa bercanda di tengah kita menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Terima kasih Mas Iya. Dr. Muhammad Hakim. Saifuddin Hakim, juru bicara Genus UGM. Pak Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata. Mas Fahmi, ya, Yuri, Siap, senang Pak. sekali, luar biasa. Masih bersama Konco Kibling dan salam dari di Alana Hotel Yogyakarta, Bati Adiningrat, Aura Lifestyle, dan Dusika TV dan GM Production. Sampai jumpa.